Buat lo yang sering nonton video YouTube, pasti sering lihat rekomendasi video mengenai dark web. Tempat misterius di balik megahnya internet yang dianggap berbahaya, dipenuhi kriminal dan jauh dari mata publik. Tapi apa sebenarnya dark web? Gimana cara kerjanya? Kenapa kita harus berhati-hati saat membicarakannya? Sebelum membahas dark web, kita perlu tahu dulu struktur internet. Anggap aja, internet layaknya gunung es, bre. Bagian yang muncul ke permukaan namanya surface web merupakan bagian kecil, sekitar 10% dari keseluruhan internet yang bisa diakses lewat Google, YouTube, dan media sosial. Dan bagian di bawah permukaan air dinamakan deep web. Sekitar 90% dari total keseluruhan internet isinya berupa data pribadi seperti email, rekening bank, jurnal akademik, dan hal lain yang tidak terindeks oleh mesin-mesin pencari seperti Google. Lalu, dasar paling dalamnya dinamakan dark web. Merupakan bagian terkecil dari internet, namun sangat rahasia. Hanya dapat diakses dengan tools khusus seperti Tor browser. Dark web menggunakan jaringan terenkripsi dan onion routing untuk menyembunyikan identitas pengguna. Alamat dari situs dark web juga biasanya berakhiran .onion, bukan .com maupun .id. Walaupun dark web sering dikaitkan dengan kriminalitas, tapi nyatanya tidak semua hal yang ada di dark web negatif. Sisi positif. Kebebasan berekspresi biasanya digunakan oleh aktivis di negara otoriter untuk menghindari sensor ataupun berita yang terjadi di berbagai belahan dunia, namun tidak dapat keluar. Whistleblowing. Situs seperti ProPublica di dark web biasa digunakan orang untuk membocorkan korupsi tanpa takut ketahuan. Extreme privacy. Beberapa individu hanya ingin berselancar di internet tanpa terlacak datanya oleh siapapun. Sisi negatif. Pasar gelap. Contoh besarnya, Silk Road yang udah ditutup, yang isinya dijadikan tempat untuk menjual dan juga atau jual beli identitas warga seperti yang terjadi di negeri Konoha. Layanan ilegal, misalnya menyewa hacker, melakukan penipuan, bahkan konten-konten mengerikan yang tidak bisa dikatakan di media sosial. Scam dan malware. Banyak juga pemula yang memasuki dark web dan malah terkena jebakan scam yang dapat mencuri data pribadi pemilik dan mencuri uang tanpa disadari. Apakah kamu tahu kalau Bitcoin atau cryptocurrency biasa dijadikan mata uang di dark web karena sulit dilacak? Gue sering denger, Bre, katanya kalau di dark web banyak banget tim mini bayaran. Bener gak? Walaupun ada, kebanyakan penawaran yang lu lihat sebenarnya scam, bre. Tujuannya buat nyuri data pribadi. Oh, berarti polisi gak bisa ngelacak dark web ya, Bre? Kan katanya tersembunyi. Walaupun sulit untuk dilacak, bukan berarti gak bisa, bre. Karena banyak kok kasus kriminal di dark web pernah dibongkar oleh FBI. Kalau gue udah masuk dark web, Ci, isinya kriminal semua. Enggak kok, bre. Masih banyak juga peneliti, jurnalis, atau orang yang memang peduli akan privasi di dalamnya. Jadi gak semua kriminal. Buat yang masih penasaran sama dark web, coba pikirin matang-matang, bre. Dark web bukan tempat lu buat main-main. Banyak resiko yang harus lu tanggung. Misalnya, hukum. Akses ke situs ilegal pada dark web biasanya berujung pidana. Terus keamanan. Banyaknya virus, scam, malware, dan pelacakan oleh para hacker handal. Dan terakhir, konten traumatis. Banyak sekali konten ekstrim yang tidak layak untuk dilihat. Jadi, dark web merupakan bagian paling rahasia dari internet. Layaknya koin bermata dua. Alat untuk berselancar dengan kebebasan privasi sekaligus tempat kejahatan. Intinya, kita harus selalu bijak dalam menggunakan teknologi, terutama di zaman seperti sekarang. Perbanyak edukasi diri dengan ilmu yang cukup. Kalau kalian gimana? Apa pernah cobain masuk dark web? Coba tulis di kolom komentar pengalaman kalian memasuki dark web. Jangan lupa like, subscribe, follow, dan share ke teman biar gak gegabah sebelum masuk dark web.